Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Ibu, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda di mata kuliah Komunikasi Antar Budaya pada pertemuan kedua. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan mengulas mengenai 3 pembahasan, yaitu tentang ruang lingkup komunikasi antar budaya, kemudian pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, dan definisi komunikasi antar budaya. Sebelum kita mengetahui apa definisi dari komunikasi antar budaya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang hubungan antara komunikasi dengan budaya itu sendiri. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi. Baik, bahwa komunikasi sangat berhubungan dengan kebutuhan manusia dan terpenuhinya kebutuhan saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Kebutuhan sosial ini terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia. Adapun budaya itu sendiri berkenaan dengan cara hidup manusia, bahasa persahabatan, kebiasaan, tentang makan, kemudian praktek komunikasi, kemudian tindakan-tindakan sosial, kemudian kegiatan ekonomi dan politik, dan semuanya didasarkan pada pola-pola budaya yang ada di masyarakat. Baik, kemudian adalah budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep alam, semesta, objek-objek materi, dan milik yang diperoleh sekelompok orang besar, ya, orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Nah, kemudian budaya dan komunikasi itu tidak dapat dipisahkan, ya, satu sama lain. Karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, kemudian tentang apa dan bagaimana orang menyandikan pesan, makna yang ia miliki untuk pesan dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan atau mengartikan pesan. Ya. Kemudian budaya juga merupakan landasan komunikasi, sehingga bila budaya beraneka ragam, ya, maka pula praktek-praktek komunikasi itu kemudian berkembang. Kemudian definisi komunikasi antar budaya salah satunya ada pada Samovar dan Porter di dalam buku Intercultural Communication, ya, di mana dinyatakan bahwa komunikasi antara budaya terjadi apabila sebuah pesan yang harus dimengerti kemudian dihasilkan oleh anggota dari budaya tertentu, ya, kemudian untuk dikonsumsi anggota dari budaya yang lain.
Untuk pengertian lainnya, ada beberapa dari para ahli yang sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint. Teman-teman semua bisa dipelajari dalam PowerPoint yang saya berikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya mempunyai objek formal, yaitu mempelajari komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh seorang komunikator sebagai produsen pesan dari suatu kebudayaan dengan konsumen pesan atau komunikan dari budaya yang lain. Kemudian komunikasi antar budaya berkaitan dengan hubungan timbal balik antara sifat-sifat yang terkandung dalam komunikasi. Kebudayaan yang pada gilirannya menghasilkan sifat-sifat komunikasi antar budaya. Pada dasarnya, ruang lingkup komunikasi antar budaya itu tidak jauh berbeda dengan komunikasi secara umum. Namun yang menjadi penekanannya yaitu pada perbedaan budaya di antara para peserta komunikasinya. Mengenai ruang lingkup komunikasi antar budaya, teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut di dalam PowerPoint yang saya berikan. Baik, selanjutnya adalah pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya. Teman-teman di sini dapat membaca kembali untuk slide PowerPoint-nya, kemudian dipelajari dan dibaca dan ditelaah, Berikut PowerPoint yang akan saya berikan. Perlunya mempelajari komunikasi antar budaya. Litvin merinci sekurang-kurangnya 12 alasan mengenai pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, yaitu 1. Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilai berbeda. Ketiga, nilai-nilai setiap masyarakat sebaik nilai-nilai masyarakat lainnya. Keempat, setiap individu dan atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Kelima, perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku. Keenam, pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain. 7. Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. 8. Pemahaman atas orang lain secara lintas budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian dan kepekaan. Semakin mengancam pandangan dunia orang itu bagi pandangan dunia kita, semakin banyak yang harus kita pelajari dari dia, tetapi semakin berbahaya untuk memahaminya. 9. Pengalaman-pengalaman antar budaya dapat menyenangkan dan menumbuhkan kepribadian. 10. Keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural terhadap interaksi manusia ke pandangan multikultural. 11. Perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan penerimaan dalam komunikasi. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut secara arbitrer tidaklah menyusahkan atau memudahkan.
12. Situasi-situasi komunikasi antar budaya tidaklah statik dan bukan pula stereotip. Karena itu, seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi situasi. Ia harus disiapkan untuk menghadapi situasi eksistensial. Dalam konteks ini, kepekaan, pengetahuan, dan keterampilannya bisa membuatnya siap untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan yang efektif dan saling memuaskan. Demikianlah dari akhir perjumpaan kita hari ini pada mata kuliah komunikasi antar budaya di pertemuan kedua. Saya harap dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lewatkan pertemuan selanjutnya atau mendatang. Sukses selalu dan tetap semangat. Jaga kesehatan kalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.